hormati Bapak Riyadi serta Ibu Ana, keluarga besar, ibunda kami, orang tua kami, ibu-ibu kami, saudari kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk di tanggal 12 Syawal 1447 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang sudah meninggalkan kita lebih kurang 12 hari, mudah-mudahan dengan pelajaran, dengan gemblengan, dengan tarbiyah, dengan pendidikan yang Allah kasih di bulan suci Ramadan, kita semua akan menjadi insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat kita, ampunan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, kita keluar dari Ramadan betul-betul sudah disucikan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita akan juga disampaikan di Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang di awal-awal bulan Syawal ini pengajian belum begitu normal. Beberapa pengajian kami tanya sudah ngaji Bu, belum Pak, masih banyak yang puasa Syawal. Ada yang masih banyak mudik. Alhamdulillah. Tapi terlepas dari itu semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun jumlahnya mungkin kurang dari seperti biasanya, tidak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan ini akan menambah dan membawa manfaat buat kita sama-sama. Khususnya pengajian Nurun ala Nur, dan mudah-mudahan akan menambah kebaikan-kebaikan kita buat bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi Allah itu menurunkan Ramadan itu dua tujuannya. Yang pertama, mengembalikan kesucian kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Karena kita ini dulu dilahirkan itu dalam keadaan suci, bersih. Bahkan ruh yang dimasukkan ke dalam jasad ini, bahkan jasad itu juga bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Kita diberi hawa nafsu, diberi berbagai macam keinginan. Ketika kita diturunkan Allah, dilahirkan dari perut-perut emak kita, maka kita bersih saat itu, suci sesuci-suci. Makanya dengan kehidupan yang kita jalani ini, kadang kita banyak melakukan kelalaian. Apalagi ketika kita sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika kita sudah dikasihkan oleh Allah akal hati untuk berpikir, maka di situ terkadang kita melakukan kemaksiatan, dosa, kezaliman. Makanya setiap tahun itu Allah turunkan Ramadan supaya kita dikembalikan kepada kefitrahan kita. Makanya kan waktu 1 Syawal itu kan kita ucapannya minal a'idin wal faizin, semoga engkau dikembalikan kepada kesucian, wal faizin, diberikan kemenangan. Bahkan bagaikan kita dikeluarkan dari perut-perut emak kita, dari ibu-ibu kita dalam keadaan bersih, suci sesuci-sucinya. Suci dari apa? Dari dosa dan kesalahan. Kesalahan dengan Allah, insya Allah mudah bagi Allah untuk mengampuni dosa kita, karena Allah buka pintu maafnya itu lebar. Tapi yang paling penting, yang paling berat itu dosa dengan manusia ini yang kadang menjadi ganjalan. Bahkan amal kita sebanyak apa, kadang ganjalannya itu dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan dosa dengan manusia ini. Berapa banyak kita mungkin bisa terhindar dari yang namanya ujian harta, kita bisa lewat. Kita bisa lewat ujian pangkat jabatan, kedudukan, bisa lewat. Tapi kadang kita sulit lewat untuk apa? Tidak membenci wong. Waduh, itu kadang beratnya. Ya, semakin banyak ujian-ujian di dunia ini, terkadang kita tidak bisa melewati itu. Iya kan? Karena manusia ini kan kadang dia tidak suka dengan wong itu karena tiga.
sesuatu yang dimiliki oleh wong itu. Yang kedua, kita tidak bisa mencapai seperti wong itu. Yang ketiga, kita tidak bisa melebihinya. Biasanya yang nomor 3 ini yang sama-sama bu profesinya. Ya maaf ya, yang nomor 3 ini kita tidak baca lebih dari dia. Umpama sama-sama guru, ngajarnya sama, tapi berduit lah yang siko ini. Nah kita tidak baca itu sama dengan dia. Nah, itu biasanya timbul jelas-jelasan, betul ya? Maaf. Atau tinggal di satu komplek ini kan kita kadang tinggal di satu komplek itu kan uang itu beli ini, kita tidak baca beli mulai. Awak mobil lado nak nambah siko lagi buat apa mobil? Lah duit dia. Dia kan kita tidak baca nambah mobil seperti dia. Mulailah dicari-cari kesalahannya. Nah ini berat menjaga hati dari tidak apa iri, dengki, hasad, hasud. Dengan apa yang dipunya wong itu kan sulit dia. Sebab wong itu kan kadang di dalam kehidupan ini dia kepengen seperti wong lain tapi dia tidak bisa mencapainya. Sehingga mulailah cari-cari salah wong lain. Dan makanya yang pertama ini kembalikan kesucian itu. Jadi mengembalikan kesucian adalah tujuan Ramadan yang pertama. Nah ini yang mesti kita bawa bu, 11 bulan menuju Ramadan tahun yang akan datang. Yang mesti kita camkan betul-betul dalam diri kita ini bahwasanya alhamdulillah doa kita Ramadan tahun lalu dikabulkan, Ramadan tahun ini sampai. Kemarin kita juga berdoa kan, kita minta disampaikan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Tapi kalau Allah wa'alam, dan kasih jaminan kita bakal panjang umur. Adu dan adu kita Ramadan akan tetap datang kan. Adu dan adu kita Ramadan itu setiap tahun sampai hari kiamat dia akan tetap datang. Adu dan adu kita. Tapi ternyata bahwasanya Allah kasih Ramadan yang tahun ini kepada kita, sesungguhnya Allah masih berkehendak baik dengan kita. Maka kembalikan kesucian itu. Dengan apa? Dengan saling maaf dan meminta maaf. Tapi Pak Ustaz, aku sulit niat maafkan dia. Ngaku sakit hati aku Pak Ustaz. Jahat niat dia tuh. Ngaku akulah baik dan hati kebaikannya buat dia. Siapa dia? Saudaraku Pak Ustaz. Nah di saudara itu kan. Untuk saudara jangan diputuskan. Kalau sesama saudara sekandung yang sedara itu namanya memutuskan tali silaturahim. Kita tidak boleh memutuskan tali silaturahim dengan saudara kita. Ya, tapi dengan wong lain yang umpama tidak sedara namanya memutuskan ukhuwah. Ya, tetapi memutuskan ukhuwah itu dalam tujuan maaf, bukan memutuskan kepengen tidak berteguran, bukan. Tapi untuk menghindari kemudaratan yang lebih, maka kita boleh untuk menghindarinya. Boleh bu. Umpama di kampung itu, kita hidup di kampung itu sulit yang berinteraksi dengan tetangga. Kenapa? Karena iri dengkinya, hasadnya luar biasa, hebatnya. Nah, mana ibu? Apakah ibu sanggup hidup di kampung itu? Ya pindah yuk. Rumah banyak, tempat banyak, timbang sakit hati terus tiap hari rumah dicelakoi. Tetapi kita boleh memutuskan ukhuwah itu dalam rangka menjaga apa? Menjaga kehidupan kita, apalagi kalau kita banyak dizolimi kita di situ. Nah, tetapi khusus untuk saudara kita tidak boleh memutuskan. Karena sampai akhirat, walaupun kita umpama tidak megang surat menyurat secara saudara ini bu, kalau ibarat kata uang itu walaupun hubungan suami istri juga penting, iya kan? Kita juga mesti hati-hati dengan hubungan suami istri ini. Karena kalau ibu sampai dengan saat ini ibu sudah menikah dengan suaminya, alhamdulillah ibu aman-aman baik, rumah ada segala macam ada. Ibu suami di rumah itu bukan kakak ibu, bukan bapak ibu, bukan adik lanang ibu. Tapi alhamdulillah ibu ada dan sampai sekarang sehat walafiat. Emasnya banyak, rumahnya ada, anaknya ada. Berarti itu bukan saudara loh bu. Itu justru orang lain itulah ibu jadi dipasangkan dengan suami itu. Maka jaga hubungan itu dengan benar-benar. Kenapa? Karena sesungguhnya dia adalah pasangan yang Allah turunkan kepadamu yang terbaik. Hati-hati dengan itu. Jagonya, ya, wong lain bisa begitu hebatnya sayangnya dengan dirimu. Maka jagolah hubungan itu. Apalagi dengan persaudaraan. Saudara itu tidak butuh surat sebenarnya ya.
Ya maaf cakap kan kadang dunia yang butuh yang namanya kakak dan lain sebagainya itu. Tapi sampai akhirat, kalau ibarat kata orang tua kita dulu, hubungan suami istri itu oleh karena ada surat tertera. Tapi hubungan anak beranak, persaudaraan itu tidak butuh surat. Apalagi sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan. Oh, kirain ada waktu. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah. Kucing ada kucing apa masuknya itu yang pertama tujuan Ramadan. Nah, tujuan yang kedua Allah turunkan bulan suci Ramadan itu kepada kita adalah untuk membentuk kita menjadi manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik, hamba Allah yang terbaik. Tujuan puasa apa? La'allakum inna akramakum indallahi atqakum. Ada kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah itu wong yang paling bertakwa. Wong yang bertakwa, wong yang hanya takut kepada Allah. Bahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, takwa inilah yang akan membentuk kita menjadi manusia yang nantinya ketika kita pulang ke hadirat Allah, maka orang yang paling bertakwa inilah yang nanti kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memandang pangkat, jabatan. Allah tidak memandang nasab, nasib, nisab kita. Allah tidak pandang. Nasab kita tidak Allah pandang. Nasib kita, apalagi nisab kita, harta kita tidak Allah pandang. Yang Allah pandang itu bagaimana rasa takut kau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ciri orang bertakwa itu kata Ali bin Abi Thalib ada 4. Yang pertama al-khauf minal jalil. Dia cuma takut dengan Allah. Ya, Ibu, Bu, tidak usah takut dengan manusia, tidak usah takut dengan makhluk. Ya, kadang kita ini sudah nyaman dengan makhluk, takut hilang. Ayo mama dulu apa usahanya kalau aku tidak punya laki lagi, ya sudah, wong dulu memang tidak punya. Asalnya dewean balik. Kenapa kita kadang terlalu takut dengan apa yang kita punya? Karena kita merasa memiliki sesuatu itu, padahal tidak ada yang kecuali Allah yang memiliki kita. Bapak kita ini kalau terlalu cinta dengan sesuatu, kadang kita merasa memilikinya dan kita tidak kepengen dia hilang daripada kita. Mau tidak mau pada saatnya dia akan datang, mau tidak mau dia juga akan hilang dari hadapan kita. Kita dulu tidak ada apa-apa, kita lahir pun tanpa membawa apa-apa. Sehebat apapun dia lahir tidak bawa apa-apa. Tanpa selembar benang pun yang ada melekat di tubuh ini. Punya mata tidak baca melihat, punya kuping baru baca mendengar awalnya. Punya mulut, punya tangan, punya jasad ini. Semuanya itu Allah kasih. Kekuatannya juga belum ada apa-apa. Kemudian mulai lambat laun. Ada yang punya kita tidak. Mandi pertama orang lain, baju pertama oleh orang lain, nama diunjuk orang lain. Pelajaran diajarkan guru juga mendapatkan pendidikan dari orang lain. Tidak ada yang kita yang melaksanakannya itu semua, tidak ada. Semuanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dikasih kepintaran. Tapi begitu kita merasa pintar, jadi main itu. Apalagi kalau sudah punya sesuatu, mulai dia sombong. Manusia ini sombong karena 7 hal, Bu. 2 karena akhiratnya, 5 karena dunianya. Nah, disampaikan. Amin. Oke. Mana dulu? Dunia dulu, apa akhirat dulu? Jangan pasif ini. Nah, dunia dulu. Yo kaget ini rangkaian. Panjang gitu ini. Tenang Pak. Iya. Kaget sampai 4. Insya Allah Ustaz akan berlari dari 4 itu. Ini cuma apa? Isi dari apa yang Ustaz sampaikan ini. Bahwasanya kita cuma takut dengan Allah. Dan nanti yang punya kita. Sombong itu karena 7 hal kata para ulama. 2 karena akhiratnya, 5 karena dunianya. Kita sampaikan yang dunianya. Yang pertama karena apa? Harta. Oh, waktu masih buntu, waduh, rajin majelis, rajin silaturahim, rajin ke masjid. Waduh, doanya tinggi, buntu, cara doa wong buntu. Ya Allah,
tinggi ya. Tinggi nih ya. Lah peduli tangan. Ya kan kadang memang Bu yang namanya harta itu kadang melalaikan. Dan manusia itu kecenderungannya Bu kalau dia belum punya sesuatu kepengen sesuatu, tapi begitu sudah punya, Ibu terasa nggak? Dulu kan kepengen punya pasangan kan? Oh mungkin suami yang sekarang ada di rumah itu dulu yang diharap-harap kenian, terbayang terus, belum dapet. Nah itu juga suaminya kan lah itu belum dapet. Begitulah dapet setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, malah aku bosan. Umpama, jangan pulau ini kan pasti ada rasa jenuhnya biasa Bu, manusia. Lah ibu coba makan rendang tiap hari. Malam. Dia terlepas dari itu semua kan? Karena ada kejenuhan, karena memang cenderungnya manusia mah itu. Belum dapat diharapkan, tapi begitu sudah dapat, mulai timbul kurang rasa bersyukurnya. Ya, yang kalau dalam bahasanya siapa tuh Ustaz siapa tuh pernah ceramah, mungkin ibu umpama maaf aduh mungkin kadang jenuh dengan pasangannya, ya, seumpama. Padahal pada saat yang bersamaan uang yang tidak punya pasangan itu kepengen pasangan ibu itu. Ya bukan, kan kira-kira mah itu. Benar kan? Itu kira-kira contohnya kan mah itu. Iya benar Ustaz. Benar kan? Umpama enggak usahlah pasangan, mungkin agak-agak ini. Makanan bela. Mungkin ibu tidak kepengen makanan itu karena ibu lah sering makan, tapi ada uang yang kepengen makanan itu. Nah begitulah Bu kehidupan ini. Harta. Yang kedua Bu, pangkat jabatan. Aduh pangkat jabatan ini Bu, aduh kalau masih pegawai rendahan, aduh. Nah pergi pegawai saat ini nyium kening bininya, nyium mana doakan nih papa, belum naik pangkat. Nah, sudah naik pangkat, sudah mulai pangkatnya itu minta layani lah yang main ini biasanya dia biasa bayar dengan bininya, itu tidak merasa terlayani di kantor di rumah, nanti tak layani pula. Berubah Bu. Kami ini sering Bu, udah usah kan itu ibu pernah kan ibu kita ini punya kawan Bu yang dulu rasanya dia tuh biasa bayar waktu dia belum berpangkat. Tapi sekarang kadang bingung kita becak tidak tahu. Gayanya pun berubah. Lah usah disering Bu ketemu pejabat ini. Kalau lagi diundangnya, oh bagus niat, tapi kalau tidak diundang Caca tidak tahu, oh tambah kuat Caca tidak tahu. Bukan. Intinya itu kan kita juga punya kan, tidak usah pula kita terlalu mengibah dengan mereka. Oleh karena kedudukan mereka, ya pada saatnya baik kan. Dia lagi menjabat, kalau lah pensiun sama baik, antrinya Bang Sumsel Babel. Pensiun. Benar kan? Jabatan itu kan buat uang sombong, pada saatnya dia akan turun juga. Buat apa yang nak disombongkan? Nah, ibu punya pangkat lakinya, ibu punya jabatan lakinya, punya duit. Jangan kita rendahkan tetangga kita yang tidak punya apa-apa. Kali ujung-ujungnya ada sesuatu yang kita butuh dengan dia. Di kampung itu cuma dia yang tukang gali kubur. Lah kalau kau mati siapa nak gali? Dia udah gali. Dek tolong gali ke dadong nyenyes saya ini. Ori we, gali dewe. Percaya hebat dia. Lah kan bisa kalau dia nak nolak nyarilah kita seujung dunia. Kalau kita kadang yang namanya perbuatan itu kadang langsung dunia. Allah langsung balas kontan saja. Hati-hati Bu. Itu yang berapa? Yang ketiga, karena nasab, keturunan. Kayo lamo. Oh ini, kau lamo dah kayo. Ya kan ada wong kayo lamo masih kayo, wong lamo kali dah kayo. Dan kita ini lamo dah kayo. Udah mulai keturunan ini. Alah, ujung-ujungnya sudah. Nah, apa yang kita bangga? Keturunan bangsa lama kayo. Lah, banyak maaf cakap beda ya. Iya. Dulunya memang luar biasa diagung-agungkan, pada akhirnya
Habis juga generasi itu selalu bertukar kok. Makanya kita tidak usah terlalu silau dengan itu. Kenapa? Yang penting kita buat baik keluarga kita dengan sebaik-baik. Muncul itu, Bu. Roda berputar. Nah, itu yang jadi masalah kita yang muter roda. Jadi kita yang jadi tahu. Benar kata Ayu itu, roda berputar. Cuma kita ini kok tidak berubah Pak Ustaz, sebab tahu yang muter roda itu. Masuk akal. Mantap. Tidak kebuku, tidak kau. Ada dia yang muter roda itu. Ya Allah, subhanallah. Yang keempat, ini penting. Yang keempat apa? Yang keempat, kita ini kadang sombong itu karena apa? Karena apa, Bu? Karena jasad yang Allah beri. Cantik, ganteng. Iya. Pak, mulai bangga-banggaan gua lagi ini. Itulah Pak, untung aku galak dengan kau. Kenapa aku ini dulu kembang desa Pak? Banyak yang galak dengan aku. Uji lakinya, kau galak dengan aku tuh karena duit aku. Sudah-sudahlah. Hah? Lah kan kita ini kadang dalam jasa, kecantikan, ketampanan, aduh kalau Bu udarnya. Iya. Dulu senyuman kita menawan Bu, sekarang menahun. Dulu uji lakinya deh, jangan dah senyum. Nampak indah dunia terasa kalau kau senyum. Sekarang deh, jangan banyak senyum. Nampak sesek dah ada waktu. Dulu senang, oh dek banyak-banyak senyum. Kalau dengan jenguk senyum bini senangnya. Tapi kalau sekarang jenguk senyum bini, aku kendap. Senyum. Lupa. Ya, itu kan bisa mah itu. Dalam hidup ini kan kita ini kadang ya Allah dengan ketampanan, dengan jasad ya des. Hah? Oh iya. Cantik lagi. Izin Pak Ustaz. Hah? Telat. Iya dah Pak. Gimana tadi? Banyaknya iklan kita nih. Hah? Jasa. Iya. Kan pada akhirnya berkurang dewe. Mau dan mau. Bebedak be kadang ibu. Abang bibir tuh lah merahnya lah sama, tapi kok pas dipucuk beda dengan bang aku beda. Mulailah ada perawatan yang dipakai laser. Ya Allah. Benar kan? Oh. Ini kalau sudah mulai masuk ini sudah ini. Ya alhamdulillah. Nah, barulah yang kelima, dunia ini membuat uang sombong itu karena apa? Karena pengikut. Contoh kamu ada uang ini yang punya banyak pengikut. Kadang kalau diganggu uang itu pengikutnya yang paling marah. Itu biasanya sombong itu. Woi melawannya, menado pengiringnya ini. Iya, oke. Anak gengnya itu. Ada gengnya. Nah, ya kan? Nah sombong biasanya yang galak itu sekarang ini yang kelompok-kelompok yang kadang itu tukang-tukang yang galak nguasai daerah itu karena kelompoknya merasa sombong, bercanda mati lagi. Iya. Nah, tapi ujung-ujungnya kan apa? Akhirnya kok hilang lah mulai pemimpinnya bocah bacil. Nah, mantunya wong galak sombong tapi aduh karena akhiratnya dua karena akhirat wong sombong. Karena apa Bu? Karena ilmu dan amalnya. Nah ini ya. Kita nih Bu kalau beramal hati-hati, nak jago hati yang gitu. Kita ini kalau berilmu kadang Bu banyaklah kita nak koreksi wong. Jadi kalau ada imam di depan kita pinter ngaji Bu dari awal sampai akhir bukannya ingat Allah tapi ngoreksi bacaan Fatihahnya. Sampai lupa dia ingat dengan Allah itu. Padahal sholat itu esensinya ingat Allah. Jadi mangkongnya hati-hati Bu dengan kita punya ilmu, punya amal ini. Kadang kita amalnya banyak mulai banding-banding ke ngapa kalau puasa. Mama. Cepat mau puasa nih. Apa lagi? Mumpung kita nih masih hidup. Puasa lah. Kalau nggak mati, ya lah pulau. Kalau mati puasa. Mulai ngapo kalau tidak ngaji. Kamu ada kaki lagi yang kau urusi, laki kaki lagi, anak kaki lagi.
Aku kantornya lah, buaya aku masih ada di rumah saya. Ibu, jangan pernah kapok. Yang namanya wong sombong itu kadang membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan kita jangan pernah bandingkan amal kita ngapo. Karena amal yang kita perbuat itu, Bu, belum tentu juga diterima. Karena amal itu butuh ikhlas. Tapi buruk sangko dengan dia sudah cetok berdosa dan nunggu ikhlas. Benar tak? Benar. Lah ada imam di depan sepanjang sholat dikatoi. Allah Akbar. Yasin. Nah itu sudah goyang kilo. Ada Yasin. Panjang 83 ayat. Baru dia ngedumel Allahu Akbar, imam langsung ruku imam itu. Rukun ayat pertama bae dibacain Yasin. Lah berurusan kok gitu. Hati-hati Bu dengan ilmu ini. Hati-hati dengan amal. Iblis itu kan rusaknya karena itu. Terusir dia menjadi makhluk yang terkutuk. Oleh karena apa? Merasa dia ilmunya banyak, amalnya lebih dibanding Nabi Adam alaihissalam. Sehingga apa? Pada akhirnya dia jadi manusia, jadi makhluk yang terkutuk. Hati-hati ya. Sebab kecenderungan tingkat pertama wong menuntut ilmu itu, tingkat pertamanya itu dia akan diberi rasa sombong. Nah itu hati-hatinya. Ya, biasanya kalau belajar itu cak dulu mungkin waktu musim-musim ini yang untuk biasanya yang laki-laki ini, musim waktu baru beranjak muda itu kan nak kepengen ngembe apa keahlian pencak silat, karate, kadang ngembe yang namanya ilmu-ilmu itu. Waduh, kalau sudah dia ngembe yang namanya itu Bu, rasanya dak kate yang kuat terakhir dia itulah nyingok wong apa nyingok lagi mulai nak begocok. Oleh karena apa Bu? Oleh karena dia punya ilmu itu. Padahal ujung-ujungnya tidak lain adalah ilmu yang paling manfaat itu adalah ilmu keselamatan. Kita diminta dengan Allah dimanapun kita diselamatkan. Lah kalau ada wong bawa parang nak nyerang kita tidak bawa apa-apa, ya lari. Ay sudahlah, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, Pak Ustaz. Kita hadapi baik, yo mati. Kurang banyak. Iya kan kita mohon perlindungan dengan Allah itu. Kalaulah kita tidak bisa lagi menghindari itu menjadi bala kita, barulah bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau jaraknya itu masih pacak berusaha, lah sudah tahu di situ ada buaya. Jangan kau berenang, sudah mati-matilah. Terjunlah dia bismillahirrahmanirrahim Allah. Aku dia ujinya ini dia uji buaya itu. Makanya manusia itu diberi akal dan akalnya itu akan diminta pertanggungjawaban. Itu tidak bisa Bu. Nah makanya takutlah kita dengan Allah. Ibu dengan suami jangan takut. Suami, halo. Iya kadang manusia ini kadang bapak-bapak itu yang ganas di luar itu dia sudah takut bini. Oh emang ganasnya pokoknya di luar melawan kalau ditangani, tapi begitu bininya ngomong balik. Iyalah nak kaget balik. Ngaku lebih ganas bininya. Tidak usah kita takut. Apalagi dengan anak-anak kita kaget dia mana sudah lama mana kaget. Waduh dia diletakkan di tugas yang jauh, ya sudah, kita kan tidak pernah tahu. Tapi kan galau-galau ada ujiannya Bu. Kita kadang minta ini, kita kadang tidak siap dengan ujiannya. Ya Allah kasih anakku gawe, itulah gawe, tapi gawenya jauh. Lah kan kau dulu minta begawe ya anak kau, sekarang tunjuk gawe di Irian Jaya sana, masuk di kepala burung. Iya di kepala burung itu nah, jauh itu di ujung. Lah kalau itu kan Bu ada ujiannya. Minta laki, tinjuk laki, ya diuji, ya beda lah ujian gadis dengan laki, ya beda lah Bu. Dapat laki penyu Bu, tambah. Ngeluh dah, pasti ngeluh. Belum tinjuk anak, kepengen punya anak, lah beranak. Ngeluh lagi, capek. Ini dunia Bu, tidak mungkin kita lepas dari ujian. Ya, satu.
Yang kedua, al-amalu bitanzil. Dia beramal dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Beramallah dengan itu. Kalau ibu sebagai seorang istri disuruh Allah itu kan taat dengan suaminya, itu perintah siapa? Perintah Allah. Ya sudah. Ibu sholat ngadep kiblat, perintah siapa? Allah. Kalau kendak kita ngadep ke PPC, Pak. Hah? Ngadep ke Masjid Nabawi. Benar kan? Tapi itu kan perintah Allah. Mau tidak mau kita turut, karena itu yang Allah turunkan. Itu juga kita ibu terhadap suami ibu. Karena dia mesti ditaati. Contohnya ada ulama yang ngaturkan Bu ya. Seseorang itu rumah tangganya seorang istri itu dia bisa bagus dengan suaminya cuma dua ya. Yang pertama dia taat dengan suaminya, yang kedua respect dengan suaminya. Dua tuh baik. Apa makna respect? Memahami keadaan suami. Tapi yang pertama tetap taat. Itu juga seorang suami terhadap istrinya. Yang pertama jaga amanah istrinya itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua respect dengan istrinya itu. Aman rumah tangga. Kalau dia lagi merengut bini, respect dia. Kalau merengut Cik Udin, respect itu tahu keadaan. Peka, peka. Apalagi kalau lalu rumah tangga nih sudah tahu, merangkulnya tahu, senyumnya tahu, tingkahnya tahu. Assalamualaikum, ya kan? Waalaikumsalam. Ya Allah. Kalau dia respect ngerti Bu. Kalau dia sudah mengerti antar dua pasang itu, sudah klik lah itu namanya. Mama nandokin kita klik Bu. Pasangan kita itu dengan kita klik. Kadang keinginan itu sama. Itu keluar mobil saling nengok. Kadang yang dia omong itu kepengenan kita. Itu klik lah. Dari makan, tidak? Kadang ada kan itu. Itu bukan rasa yang tiba-tiba, tidak Bu, itu Allah yang memberikan. Benar ini. Tapi begitu dia main, ngapa nyingo-nyingo? Nauzubillah. Makanya pegang Al-Quran. Kalau di dalamnya memuat seluruh kejadian umat manusia mulai terdahulu sampai yang akan datang sudah ada di Quran. Karena Al-Quran itu satu bentuk takdir yang sudah Allah tetapkan dengan kita. Dulu ada Fir'aun. Ada sekarang Fir'aun. Ada tak sejenis Fir'aun itu zaman main? Ada. Ada tak sejenis istrinya seperti istri Nabi Lut, Nabi Nuh itu sekarang ini? Ada. Anak-anak seperti anak-anaknya Nabi Nuh. Ada. Bini seperti bininya Fir'aun. Ada kan di Asia itu? Ada, meskipun suaminya maaf naudzubillah zalim, tapi dia tetap menjadi manusia yang beriman kepada Allah. Tidak mempengaruhi imannya dengan suaminya yang jahat. Tapi ada tak figur seperti Ibrahim, bininya dan anak-anaknya sekarang ini? Hah? Tidak mungkin, tidak ada. Kepengen dapat seperti suami Nabi Ibrahim? Halo? Pengen tak? Istrinya bagus, anaknya bagus, suaminya bagus. Pengen? Nah, tapi Ibrahim bininya dua. Sebelah tidak setuju. Ya tapi kan kehidupan mah itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi qadarullah. Hidup ini tinggal apa Bu? Tinggal nerimo, berbesar hati dengan sesuatu yang tidak kita dapatkan dan berjuang untuk sesuatu yang masih bisa kita dapatkan. Itu baik hidup ini. Kalau lepas memang belum bagiannya, sudah mah itu baik. Kemarin pengumuman anak masuk perguruan tinggi, ya, ada yang anaknya ini tamat SMA. Di sini, tidak usah khawatir, ada galau nasib budak itu.
Nah, sudah, yang penting dia masih galak sekolah. Lagi pening balak itu kalau dia udah galak lagi. Nah, udah, yang penting kuat-kuatkan dia. Ado galo bentukannya. Itu bayang kadang nak disabarkan, nak dikuatkan, nak kuat apa usahanya, nak kuat doanya, nak kuat apa kepercayaan kita dengan Allah. Ya. Kalau diberi ujiannya bersyukur. Kalau belum dikasih ujiannya bersabar. Kalau tidak dikasih ujian keyakinan keimanan kita dengan Allah. Itu kata kunci. Ibu, sudah iman deh Bu. Quran itu ada galo. Ya. Cikal bakal kejadian dunia zaman ini ada di dalam Quran. Semuanya Allah sudah cantumkan. Tinggal kita mau tidak beramal dengan Quran itu. Jadi kalau kita memegang Quran ini, kita tidak resah hidup kita. Oh ternyata benar Allah kalau yang ngatur ini. Ya sudah. Hah? Ini kemarin heboh minyak naik. Nah ini dah. Iya. Ngantri. Tidak naik kan? Tidak. Kita ini kan kadang membuat resah. Dah usahakan itu. Anak-anak kita beresah. Oh kami kemarin di WA oleh anak kami. Ya istilah minyak tuh per 1 April naik. Ujiku naik lah. Yang penting naik mama. Yang penting pacak beli dan ada tempat belinya. Itu benar. Ini kadang punya duit, dah ada tempat belinya, dah lemak juga. Ibu pacak beli santan seliternya 100.000, tapi dah kasih uang jual santan. Sama baik. Nah, udahlah selagi ada tempat belinya, sudah. Pak Ustadz naik, ya sudah beli sekedar nyobain. Santan naik, gak usah pening, beli sagu 1/4, campur banyu seliter. Udah tuh. Hah? Masukkan direndam, woi kental itu Bu. Bahkan beneran keras. Kalau dia keras timbul. Iya, maknanya udah baca beli banyak dikit. Itu ini kadang apa Bu? Kadang keadaan itu bisa membuat kita untuk bisa bertahan dengan kehidupan. Sudahlah. Lah kita pernah dulu di bawah 1.000 kok minyak itu. Inilah produk-produknya. Begitu sekarang lagi pojok 10.000 masih pajak juga. Lah dulu ya Allah Pak Ustaz, aku dulu udah beli emas. Kalau dulu kasih duit. Kalau tahu dulu Pak, sudah dulu udah kasih duit, sudah selesai. Sekarang pasti mau berandai tuh Pak Ustaz, kalau dulu aku beli, ulah berapa masa dulu udah kasih duit. Sekarang ada baca ngomong itu. Sudah membaca beli sekarang beli, mendak baca sudah. Beli besuping di PTC, lalu belok ke kiri. Bukan untuk modal ceramah. Ya memang kalau kita nak mikir dulu Bu, sakit hati kita mungkin mikir. Tapi kalau lembagian ya sudah, apa yang Allah turunkan itulah rezeki kita, sudah selesai. Tidak usah berandai-andai. Lah kita ini siapa dulu? Lah kami tahu lah kita, saya ibu ini dulu siapa? Ngelap ingus lagi belum benar. Benar dah. Benar. Lah kita dari hidup dari mana? Dari wong tua kita yang mungkin maaf kehidupannya mungkin masih maaf, nauzubillah, mungkin di bawah kita, tapi kita bisa pada posisi ini, sudah syukuri Mas. Ya minimal ibu dulu dilamar oleh lakinya 3 suku, mengudak sekarang berat dan dengan 3 suku. Aku nikahkan anak kandungku kepadamu dengan cincin sebentuk cincin 1 gram tunai. Aku ingat Bu, yang namanya perhiasan emas 1 gram itu dulu tinjuk nenek untuk cucu yang baru lahir berupa anting. Segram. Sekarang segram itu. Ya. Kami tahu ibu-ibu ini paling tidak di pojok 2-3 suku di lamar lakinya dulu. Lah iya nih. Iya kan? Meskipun sebuntu-buntu wong dulu. Sekarang calon bininya, Kak, tolong Kak bawa ke 3 suku. Bukti ya untuk emas diambil 50 juta, ini 40 juta. 50 hampir ya? Iya.
sudah. Bukti masih banyak yang kawin. Ya sudah, berarti apa sudah bagiannya dewek. Nah, dah habis. Yang ketiga, belum tidak nyingok yang mesti terpenting. Yang ketiga, al-qanaatu bil qalil. Qanaah, merasa cukup dengan yang sedikit. Ya. Itu ini kan lebaran ini kan kalau pacak banyak pula kan. Dulu sebelum lebaran itu kalau pacak di meja tuh aduh. 8 jam itu lama, punya 8 jam nih yang buatnya. Kurang sejam nyerut lain. Adonannya kan cuma 3 macam ya, mentega, gula, telur. Nunggu banyu 8 jam, nunggu kompornya 8 jam, dan tidak boleh dibuka. Kalau dibuka retak 1000. Katanya mah itu. Tutupnya itu. Benar kan? Nah, tapi waktu dihidang ke lebaran itu dicoel bayar oleh ayu itu dikit. Oh sakitnya nantinya. Punya lama dicoel mulu. Ternyata apa? Kadang kita ini kan awal ketika kita Idul Fitri kita udah merasa cukup dengan yang sedikit. Ngumpul sana, ngumpul sini, ujung-ujungnya. Padahal puasa ngajarkan itu. Puasa kan ngajarkan kita itu. Coba waktu kita nak berbuka itu. Kadang kalau pacak sih dimakan galo. Begitu Allahu Akbar, minum sedikit. Nafsu lagi ngantuk. Minum. Lama itu dan kita ini pada akhirnya cukup dengan yang sedikit. Nah, apalagi kalau kita lagi dikasih umur oleh Allah, makan itu ibu kadang sesuai selera baik. Banyaklah lauk di situ, kalau selera kita cuma 2 macam itu baik. Itu yang buat kita nikmat. Tapi kan kalau yang namanya nafsu, kurang galau. Yang ujung-ujungnya waktu mati sayang. Kok kain kapan udah acak milih? Bepesan dia kakeknya tolong kubur ke mama di sana. Puji anaknya, mana mak? Jauh. Nah bawa ke dusun, dibawa pohon, pinggir sungai. Puji anaknya, tamas ya aku mak. Akhirnya puji anaknya sudah lama kubur di Palembang biar lemak ziarahnya. Apa begitu dia dikubur di Palembang dia langsung bangun? Tidak, makanya kita ini dalam hidup ini ibu, mulailah belajar kita dengan yang sedikit itu. Sebanyak apapun yang kita kumpulkan, ujung-ujungnya juga banyak lagi tidak acak kita nikmatinya. Iya kan? Ibu punya baju yang paling mahal dulu, sepatu yang paling mahal. Sekarang berani makainya. Pernah Pak Ustaz berjumpa ngaku, waduh menjerit pantat aku Pak Ustaz. Menjerit betis aku Pak Ustaz. Yang lebih menjerit cocong Pak Ustaz. Nyai, jangan nyai. Aduh sepatu aku Pak Ustaz, pecah kacau sepatunya, mengkilatnya. Masih dipakai, tak baca Pak Ustaz. Pernah aku pakai Pak Ustaz, jarinya nyatu. Dulu, itu jadi banggaannya. Tahu ini apa yang tinggi itu? Airnya, apa? Air, apalah, pokoknya seragam. Ini tingginya. Berani kamu pakainya? Pernah Pak Ustaz aku pakai? Tidak pacak bengkok lagi, kaki aku lurus baik. Lah kan bu, mana itu ujung-ujungnya apa? Sendal yang mungkin cuma 10.000 Nah, kenapa? Lemah pakainya nyaman. Mudah melepasnya. Hilang tak sakit hati. Al-qanaatu bil qalil. Merasa cukup dengan yang sedih. Barulah yang terakhir, ini penting. Al-istidadu liyaumir rakhilah. Bersiap untuk jalan di pulang. Nah, ini yang tadi ujian tadi. Itu kan kalau umpamanya selesai sekolah, itu kan ada ujian akhir. Nah, ujian akhir itu pengawas selalu ngomong,
Siapa yang sudah selesai boleh balik, boleh pulang. Itu kalau belum selesai nak balik. Itu selesai dulu. Berarti apa Bu? Kita ini sekarang ini lagi diuji oleh Allah. Ingat Bu, ini ujian. Kalau ibu lah selesai baru boleh balik. Kalau ibu masih hidup di dunia ini belum selesai. Jadi kalau ibu kepengen selesai mati, baru balik. Selesai ujiannya. Tidak mungkin di dunia ini kecuali pasti diuji. Yang jadi persoalan kita ini kan kadang kalau nak balik itu jam terakhir kata guru seneng. Ini kadang kita sedih waktu nak balik. Ngapo? Karena kita tidak bisa menghadapi ujian itu dengan sebaik-baiknya. Nah makanya inilah persiapannya takwa. Ya Bu ya. Maka benar-benar kita di dunia ini Bu, benar-benar memanfaatkan waktu kita ini. Waktu di masjid, yo mau ya caro di masjid. Ya, waktu di rumah yo caro di rumah, waktu di jalan caro di jalan. Tapi hati-hati dimanapun itu kita bisa balik. Di pengajian bisa balik. Ya. Lagi dengar ceramah balik. Lagi selfie iyo kan mah itu makanya maaf orang yang bertakwa itu hati-hati karena dia kapanpun bisa balik. Lagi marahi lakinya bisa balik saat itu. Lagi ngocehin wong bisa balik. Lagi ngaji bisa balik. Di masjid bisa balik. Tapi kan yang tahu tuh Allah mana jalan kita balik. Ada seorang preman pernah yang bisa sampaikan mati di mana Bu? Mati di tempat wudhu di sebuah masjid. Preman besar. Ya. Ada seorang ustadz yang mati di rumah seorang pelacur. Mana yang bagus matinya? Preman tadi, tapi dengar dulu ceritanya. Dengar dulu cerita. Hah? Kita ini kadang tengok casingnya lah. Ceritanya si ustadz tadi tengah malam baru balik ngajar ngaji. Tengah jalan dadanya sesek, tidak baca bernapas. Akhirnya dia mampirlah di sebuah rumah, salah ketok rupanya rumah pelacur. Cuman dia minta tolong, minta air hangat karena dadanya sesek. Minta dikasih air minum. Akhirnya dikasih minum, mati di rumah itu. Apa kata orang? Ustaz cabul. Nah si preman tadi tengah malam dia baru mabuk-mabukan muntah. Waduh, pengira dia ke tempat wudhu, nak berbasuh, terpleset, mati. Nah sekarang mana yang bagus mati? Nah, tadi itu begitulah kehidupan ini. Kita tidak pernah tahu seseorang itu, bahkan kita seperti apa, tapi kita insya Allah tahu. Ya, makanya kalau ada orang meninggal baik sangko. Ya janganlah kita ngomong main angan. Yang penting kita doakan dia senantiasa diberikan kebaikan. Ya. Nah begitu kehidupan ini. Siap-siap. Nah ini dalam rangka itulah kita bersiap. Ibu datang ke sini kan bersiap untuk itu. Ya kan karena kita tidak pernah tahu. Dan ini persiapan supaya kita menjadi manusia yang lebih baik, sebagai istri menjadi lebih baik. Jadi tapi kalau kita umpama datang di satu kumpulan kita tidak baca menjadi baik di situ, ya buat apa kita ke kumpulan itu? Benar kan? Seumpama ibu ke masjid, tapi di masjid itu ibu banyaklah umpama ketemu kawannya, kemudian ibu ngobrol di situ. Kemudian ibu umpama banyaklah, tidaklah banyak zikirnya dibandingkan itu banyaklah gosipnya. Ya jangan datang lagi, atau datang jauhi sebab kawan itu mempengaruhi. Karena itu Bu. Sebenarnya bukan salah masjidnya, tapi salah kita mencari kumpulan. Nah kita mesti hati-hati. Sebab berpengaruh Bu yang namanya kumpulan itu. Mau tidak mau akan berpengaruh dengan kehidupan kita. Dan tapi kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil dan kapan kita pulang menuju Allah sedang apa. Wallahu a'lam. Walaupun kita minta dimatikan dalam keadaan hati-hati. Sebenarnya wong yang bertakwa itu kan hati-hati.
Dia nak ngobrol di wong, hati-hati. Ada kawan yang ngajak ngobrol, ngocehkan wong. Nah dia juga nak hati-hati. Makanya dia lebih baik diam. Kau tahu tak? Dia tuh mobilnya itu bukan dari duit benar. Ngaku tuh dia kecelakaan terus. Dia begini kan, yang kawannya diajak ngomong. Dia dalam hatinya istighfar. Nah, kalau kepengen terhindar dari gosipan itu berlari, sudah, tidak usah dengar. Memang dia diam, tidak jawab, tapi ujung-ujung terpengaruh juga. Dari mana kau tahu? Tak tahu ni anak kau kau. Tapi yang ku tengok memang itu ya. Panjang maksudnya. Nah kadang kan bu kalau yang namanya setuluan, ngerti setuluan? Itu kalau sudah connect, itu digosok, tambah sih, ditambah-tambahi pokoknya. Nah makanya hati-hati. Memang tempatnya bagus, tapi kalau memberikan banyak keburukan, ya sudah hindari tempat yang ada buruknya itu. Ya bu ya, bersiap gitu. Wong yang bertakwa bersiap untuk jalan dia balik. Itu bakal balik bu. Ya, entah kapan wallahu alam. Tapi jalan kita pulang itu sekarang ini persiapannya. Bersiaplah untuk itu. Ramadan memberikan persiapan supaya betul-betul kita balik dalam keadaan suci seperti kita dilahirkan, dikeluarkan Allah ke muka bumi. Oke Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz yang masalah minta kubur. Kalau orang tua meninggal atau suami meninggal, pesan itu kebanyakan ngomong itu amanah harus dilaksanakan. Jadi aku gitu kalau mati kubur di dosen aku ya. Jadi walaupun berapa jam, berapa kilometer, rata-rata itu dilaksanakan walaupun ya kejadian ini baru besan aku dari Jakarta. Itu dia di dosen jauh nih ya. Tapi dilaksanakan walaupun anaknya aduh mama nih setelah ini jamin sama itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hidup ini kadang kita dapat pelajaran ya. Makanya jadikan itu sebagai pelajaran hidup kita. Sesuatu itu bu, timbang-timbangnya 2B, manfaat mudarat. Kalau ibu sudah merasa seperti itu, ya ada pasti anak yang berat, maaf. Ya tolong itu jangan memberatkan. Tetapi kalau memang kemanfaatannya lebih besar dibanding kemudaratannya, boleh kita lakukan. Maka timbang-timbangnya mah itu. Dan kalau umpama kita dapat amanah seperti itu, ya sudah rundingkan ahli warisnya. Di antara ahli waris itu kira-kira ya sudah ambil suara. Tapi boleh tak kita tidak memenuhi apa yang dia minta itu? Boleh. Wong tidak ada kok kesyariatan bahwasanya di mana dia meninggal kemudian dia pesan kubur situ tidak. Itu kan cuma alat kita main dengan dia, tapi bukan antara dosa tidak berdosa tidak. Nah dimanapun dikubur, ya sudah asal dikubur. Iya, asal jangan selain dikubur itu sesuai syariat, sudah syariat jalankan. Nah makanya kalau sudah kita dapat pelajaran yang lain itu, kita tidak usah lagi pesan-pesan yang macam-macam. Udahlah, ya. Yang penting, insya Allah kalau dia tidak dikubur di dusunnya, ya insya Allah tetap dia mantap. Ya. Nah tapi kan kadang, mbak ini bu, kenapa wong tua kita itu kadang cenderung minta di sana? Karena kadang kepengen anak cucunya jangan melupakan kampung halaman. Kemudian juga di kampung itu lebih bagus penguburannya biasanya, lebih ngeriung masyarakatnya. Ya tetapi kalau memberatkan ahli warisnya,
maka cukuplah ahli warisnya itu yang menentukan, tidak apa-apa. Ya, asal nguburnya di tanah dia. Ya, kalau tanah wong pindah, nggak boleh. Iya, kan bisa banyak kan punya. Maksudnya kalau ibu nak pindahkan kuburan wong tua jangan sembarangan. Menurut baca bu, mentang-mentang sekendak itu nak pindahkan itu tanpa ada sebab. Bapak pikir ngatur itu. Jadi kuburan itu bisa dipindahkan. Yang pertama, kalau memang kuburan itu membahayakan mayat. Sumpama galak dikorek-korek binatang, atau dia umpama tempatnya galak banjir, tak boleh dipindahkan. Yang kedua, bakal dibuat kuburan itu tempat untuk fasilitas umum, boleh dipindahkan. Yang ketiga, tanah kubur itu sengketa, sehingga ahli waris yang punya kepengen ngembek pindahkan. Kalau kita bukan mengubur di tempat yang benar. Jangan bu masing-masing pindahkan kuburan itu. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu kejadian dia mayat di dalam kubur itu. Ya, kadang ada sesuatu yang kadang ditampakkan Allah kan, menjadi apa? Maaf, menjadi fitnah buat diri si mayat itu dan juga keluarganya. Ya, jangan sampai lah. Maka kalau ada pertimbangan itu, ya silakan. Ya. Jadi intinya tetap manfaat dan mudarat. Jadi balik ke pertanyaan ibu tadi. Ya, kalau memang nak dilaksanakan oleh ahli waris tidak memberatkan, ya laksanakan. Tapi kalau ada ahli waris merasa berat, ya tidak mampu ketika dia tidak melaksanakan amanah itu. Tidak jadi berdosa lah. Karena tidak ada syariat yang dilanggar. Atau umpama pokoknya emak kaget kubur kayaknya tegak deh ya, nggak usah digulingkan. Berhubung tanah nila sempit, jadi biar banyak muatnya tegak ke mama dikubur. Nah, ibu tahu, maaf, ibu kemarin waktu corona, ibu tahu kan itu banyak umat ibu. Itu wong lah sudah mulai berpikir bu tidak guling bu itu nguburnya. Iya, karena kan kalau guling panjang itu minimal 2 meter bu. Kalau tegak dikit bu, cuma 50 kali 50 cukup. Nah dikerek deh kan turun ke mayat tegak. Nah itu tidak syariat, karena syariatnya tetap dia digulingkan. Tapi boleh tidak buat kuburan itu di pucuk? Tidak harus di dalam. Boleh tidak? Boleh, asal dia tertutup. Umpama ada bu tanah itu yang memang tanah itu tidak macam digali batu kalau. Ya, maka dia boleh dikubur di pucuk itu. Tapi tertutup, iya tertutup, jangan sampai. Iya, ditutup dengan batu. Tidak harus. Jadi bu di Jogja itu ada yang tanah batu. Wih berat. Cadas ya. Boleh dipucuk boleh. Yang penting dia terhindar dari gangguan binatang buas. Karena dia kan akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya. Ada lagi? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya gini, Ustaz. Ada seorang jamaah ya. Nah kalau si A jadi imam, dia mau itu sholat sendiri gitu di ruangan yang lain. Dia mungkin menganggap si imam itu ya fatihahnya atau bacaannya kurang fasih lah. Terus yang kedua, kalau saya masuk tahu-tahu saya terlambat ya, ada jamaah lain yang masuk juga, itu bolehkah saya nempok punggungnya untuk dia sebagai jadi imam? Terima kasih. Oke. Yang pertama masalah kursian tadi. Jamaahnya ada jamaah itu dia nggak mau berimam mengikuti imam gitu. Oh, Memisahkan gitu. Sesuatu hal bacaannya dari ibu, bapak. Inilah yang kadang antara fikih dan akhlak kita kepada seseorang itu yang kadang membuat kita membuat kita rusak sholat kita. Kita boleh memang bu di dalam fikih itu jelas bahwasanya kalau dia bacaan yang jadi imam itu lebih buruk dari kita bisa membuat sholat kita tidak sah, itu secara fikih benar.
tapi adu secara tasawuf, secara hati. Iya. Itu berat Bu menggabungkan itu. Boleh gitu yang namanya munfarid itu berpisah dari imam itu boleh. Tapi bisa tak kita menjaga hati kita untuk tetap ingat Allah sepanjang sholat. Apa sepanjang sholat kita ngatoi yang bacaan tadi. Karena dalam kisah Imam Hasan Al-Basri, ketika itu dia berimaman di satu tempat yang mana yang menjadi imam di tempat itu adalah wong yang baru tobat. Mereka tahu, Imam Hasan Al-Basri tahu dia ini dulunya mak mano, kemudian dia tobat, dia jadi imam. Akhirnya sepanjang sholat Imam Hasan Al-Basri mengkoreksi bacaan dia oleh karena tahu latar belakang. Ternyata apa Bu, dikasih petunjuk oleh Allah ketika Imam Hasan Al-Basri bermimpi, maka di situ dia didatangi oleh malaikatnya Allah. Apa katanya? Kau sepanjang sholat kau cuma koreksi imam itu, padahal kau udah tahu imam itu niatnya benar. Memang bacaannya banyak salah, tapi niatnya karena Allah benar. Sedangkan niat kau benar bacaan kau, tapi niatmu tidak karena Allah. Nah kita nak hati-hati. Nah mengkombinasikan dengan dua hal ini macam-macam lagi. Kami tidak mengatakan bahwasanya imam itu tidak harus bacaannya benar. Tidak, memang dia harus fasih. Nah itu tugas pengurus masjid untuk mencarinya. Tapi kadang kan yang fasih ini kadang belum datang. Apalah bentuknya, atau memang ya itu tadi yang ada cuma dia. Nah sekarang ini kalau memang engkau merasa imam itu tidak pantas, tapi bisa tak waktu kau kan boleh kita sembari imam, tapi kita berpisah dari imam boleh. Tapi sepanjang sholat itu bisa tak nata hati kita. Tapi kalau memang kita belum baca menata hati kita, ikuti baik. Terus kalau seandainya kan imam tadi sudah tahu cek itu, kita melok imam. Nanti kita ngulang lagi misalnya sholat itu tadi. Ngulang apa? Ngulang ini sholat tadi. Dewean. Iya. Nah berarti sepanjang sholat itu waktu itu begitu kaget dia nak sholat lagi sudah mulai dia melirik. Ujung-ujungnya nah, Ibu kami bukan mengatakan bahwa imam itu tidak harus fasih, tidak ya Bu ya. Tapi mengkombinasikan antara fikih dan menjaga hati itu memang paling penting. Tapi ingat, esensi sholat itu bukan pada bacaan baik. Sebab ada ulama yang mengatakan kalau kau sedang sholat sudah kau baca sesuai apa yang kau mampu baca baik. Yang penting kau ingat Allah di situ. Karena esensi uang sholat itu ingat Allah. Sebab kadang terlalu fokus dengan bacaan, lupa ingat Allah. Alhamdulillah. Oh, ngatur mulut ini. Ujungnya lupa. Lupa apa alhamdulillah apa dia maknanya, lupa ingat Allahnya. Urusannya tajwidnya bayang gitu supaya bagus. Berarti apa Bu? Sholat pasrahkan. Apa yang baca kita baca sesuai kemampuan kita, bacalah di situ. Sudah, yang penting hadirkan Allah dalam sholat kita. Ya, tapi belajar. Sudahlah, masih krok satu dia lah apa. Berarti apa? Berarti pasrah dengan kebodohannya maaf. Tetap belajar tidak apa. Tapi mau saya tidak baca-baca, ya sudah. Sama ujinya ngalamin. Nah sudah, laju kalau ngalamin itulah, sudah. Terus kalau ngalamin. Tetapi kalau kita jadi pengurus masjid, omongkan suaminya cari imam. Tentukan biar jangan sampai jamaah itu goyah atau terjadi ketidaknyamanan ketika sholat. Iya, karena macam-macam. Apalagi kalau kita sholat di pinggir jalan masjidnya, itu imamnya siapa baik. Kadang yang macam-macam. Kalau kita tidak menjaga hati ini Bu, sepanjang sholat ngatui imam itu. Padahal mungkin dia ingat Allah nih Bu waktu sholat itu. Ya, kita baik yang ngatui dia yang berdosa. Dia sholatnya diterima oleh Allah, sedangkan kita dia diterima. boro-boro kalau kita ngatui dia sepanjang sholat.
dia merasuk. Nah, kalaulah iblis itu dapat membuat kita melakukan maksiat, maka iblis akan membuat kita merasuk diri kita lebih baik dibanding orang itu, dusun lebih berat dibanding kemaksiatan. Nah, yang kedua masalah masbuk. Nah, mana kalau seumpama kita lagi sholat, kemudian datang atau ada orang duluan sholat, kita di belakang ini pengen sholat, kemudian kita nepuk dia, boleh, tidak apa-apa. Kalau dia sholat sunnah Pak Ustaz, kan dalam itu, yang kamu sholat sunnah jangan kau ngomong sunnah lu, jangan, diam tenang. Karena kita ngawi ini, sudah diam tenang, kamu dengan niatnya tidak apa-apa. Bahkan Bu, dalam kita Kasyifatus Syajah itu, uang yang sholat dewean, ya, maka kita yang sudah sholat itu boleh menjadi makmumnya. Atau dia mengajak uang yang sudah sholat itu, bapak ada yang sholat Bu ya, oh dia nak sholat, nah kita ngomong aku jadi makmum kau. Nah kita yang ulang sholat itu menjadi sholat sunnah kita, karena kita sudah wajib sudah. Nah dia sebagai sholat wajib, sampai itu diajarkan oleh para ulama. Jadi mamano kalau ada yang main itu sudah tepat. Cuma yang di tempatnya kok dia jangan oleh ngampol, jangan. Ya, tetapi memang ada yang ajarkan nepaknya itu waktu kapan? Nepaknya itu adalah ketika kita sudah sholat. Jadi ketika sudah takbir itu Allahu Akbar, sudah tepat dia. Nah, berarti kita milu. Iya. Iya, ada yang ngajarkan seperti itu. Sebaiknya itu takbir dulu Allahu Akbar baru tepat. Jangan kuatnya. Ya Pak, jadi Pak itu. Jadi boleh. Ya, jadi boleh Pak. Jadi kita tepat dia. Meskipun kita lagi sunnah, diamkan baik. Ya. Nah. Sudah cukup. Cukup, hanya saya kasih tahu untuk jamaah ada Al-Quran gratis, boleh diambil. Oh iya. Ibu. Siapa yang jamaah kosor tadi? Oh, udah usah, langsung Mbak. Kenapa? Iya, asal sama-sama perempuan. Iya, sama. Kalau dia perempuan, tapi perempuan itu memang sopnya itu tidak ada jarak antara imam dengan dia. Sejajar pun tidak apa-apa. Kalau dia dengan sama-sama perempuan. Nah, jadi ibu kalau umpama dapat mak itu ya sudah diamkan baik. Teruskan baik ibu sholat dengan ibu yang sholat berapa. Ibu mau jamaah kosong dua ya dua. Biarkan dia meneruskan itu. Dapat. Ya. Hah? Sholat apa? Sholat yang bersuara berarti. Sholat yang bersuara. Dia suaranya jangan terlalu dibesarkan lagi. Jadi dapat. Ya. Karena kan wong itu tidak tahu juga. Kecuali dia tahu. Beda kan? Nah, karena kadang kita juga mah itu. Kadang kita sama-sama kita berjalanan, bahkan kita dengan anak-anak kita sholat, tahu-tahu di belakang ada yang ngikut. Itu pada itu jamaah kosor, umpama zuhur tuh 2 rakaat, kita buat ya 2 rakaat. Dan setelah 2 rakaat kita salam, nah dia terus biarlah kita lanjutkan mulai sholat kita. Ya, insya Allah tidak apa. Karena dia memang tidak tahu. Udah ya, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai pamungkas ada kata-kata dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan kepada kita,
kalau seseorang itu di dalam hidupnya dia tidak pernah takut dan gentar dengan kesalahan, dengan kemaksiatan. Kemudian dalam hidupnya dia tidak pernah merindukan sujud kepada Allah, tidak pernah merindukan sujud kepada Allah, maka sesungguhnya itu bukan hidup, tapi itu kematian yang belum dikubur. Ya kan? Iya. Jadi kalau dia di dalam kehidupannya tidak pernah gentar dengan dosa dan kesalahan kemaksiatan dan tidak pernah merindukan sujud, maka itu bukan hidup, tapi itu kematian yang belum Dikubur. Hati-hati ya. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, seseorang yang berhari raya itu dua, dan dia akan terus hari raya dalam kehidupannya. Yang pertama, ketika hari-harinya diisi dengan ketaatan kepada Allah, dan yang kedua, ketika hari-harinya dia dihindarkan dari kemaksiatan. Maka kalau dia ada dua ini dalam kehidupannya, maka hari-harinya itu sepanjang tahun, maka dia akan menjadi hari raya buat dia di dalam kehidupan. Itu esensi hari raya menurut Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan terkenal. Hakikat hari raya menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika diri kalian bisa melakukan ketaatan dalam hari itu, kemudian kau bisa dijauhkan dari kemaksiatan pada hari itu, maka pada hari-hari tersebut adalah seluruhnya akan menjadi hari raya buat dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi esensi hari raya itu ketika hari itu kita melakukan ketaatan, ketika hari itu kita dijauhkan dari kemaksiatan, maka itulah esensi daripada kita berhari raya, beridul fitri seperti yang sekarang kita sedang melaksanakan ini. Mudah-mudahan berkenan. Kalau panjang pendek dewek. Kalau pendek, kalau salah jangan simpen dalam hati. Kalau tersinggung jangan diberati. Jangan diomongkan dengan Pak Edi. Ya. Lalu Ubi Kai, Ubi Diselasi, thank you. Terima kasih. Boleh lah. Alhamdulillah. Baca pantun dong. Nah itu Ibu ya. Ya. Mungkin ada banyak salahnya. Tapi tadi pesan Pak Edi, siapa yang pengen Quran diadu silakan dibawa. Ya sebagai wakaf tolong diteruskan. Tapi kalau baca untuk dibaca. Iya, dibaca. Iya, diadu bahaya untuk pajangan kan gitu ya. Subhanallah jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was-sihhata was-salama fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barikillahumma lana fi syahri Syawal ya rabbal alamin. Duhai Allah, jadikanlah ya Allah dalam hari dan kehidupan kami senantiasa kami mengadakan ketaatan kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Dan jadikanlah ya Allah dalam hari dan kehidupan kami Engkau hindarkan kami dari kesalahan dan dosa dan kemaksiatan. Duhai Allah, jadikanlah seluruh kehidupan kami menjadi hari-hari yang senantiasa berhari raya, yang senantiasa taat kepadamu, duhai Allah, dan selalu menjalankan sunnah baginda Rasul
dan Engkau hindarkan kami dari dosa dan kemaksiatan. Tuhai Rabb, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami yang menjaga iman dan amanatnya. Hanya kepada Engkau ya Rabb tempat kami memohon ampunan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.